تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pak C, izin Pak C. Balam bukan sembarang balam. Basaranya di tengah padang. Salam bukan sembarang salam. Salam istimewa anak orang Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cerah dan indah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan iman untuk melaksanakan ibadah puasa dan subuh barokah. Bapak Ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi ini Ustadz kita rencananya Joni Al-Anas, berhubung beliau ada tugas maka beliau menggantikan bersama Ustadz Kamarul Zaman MA. Alhamdulillah Ustadz kita hadir. Ini kita saja kepada Ustadz Kamarul Zaman MA berikan tausiahnya. Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu ila Allahil akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita awali pagi kita dengan untayan doa. Kita ambil doa pendek saja dari hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 1381. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, sejatinya pagi ini kajian subuh kita akan diisi oleh guru kita Ustadz Joni Al-Anas. Karena ada sesuatu hal yang beliau tidak bisa hadir pada pagi ini,
Maka Bapak Ibu beliau mengamanahkan kepada Allah. Tentu bak kece urang tambilang ndak samojo panggali. Ngilang ndak samojo pengganti. Ya sejatinya Bapak Ibu ibaratnya pagiku Bapak Ibu harusnya makan jo rendang. Kini mau tak mau Bapak Ibu makan jo sambal adobo. Nak sambal adobo lah Bapak. Beko nama maco di belakang maco siapa maco siapa kayak gua lah. Tapi Bapak Ibu, bagi ini kita akan bahas satu amalan yang insya Allah akan jadi primadona bagi kita tentunya, sholat sunnah. Kalau mau ngaji, amal selalu tentang sholat Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas satu sholat sunnah yang paling tinggi nilainya. Sholat apa itu Bapak Ibu? Qobliyah fajar. Oh Masya Allah. Itu karena hadis sholatul rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu kan. Ya, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Baik, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis Muslim nomor hadis 1163, Nabi SAW pernah ditanya, wasu'ilan Nabi SAW an afdalis salat ba'dal maktubah. Nabi SAW pernah ditanya tentang salat yang paling afdal setelah salat fardu. Apa jawaban Nabi kala itu? Afdalus salat ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat di inti malam. Wah, berarti salat tahajud, salat di inti malam, yang disebut kemudian oleh Rasulullah dengan istilah jauful lail. Kapan jauful lail itu? Nanti kita lihat. Jadi Bapak Ibu, salat itu dia dibagi dua oleh Rasulullah. Ada namanya salat siang atau salatul nahar, ada namanya salat malam, salatul lail. Di mana batas salat siang dengan salat malam ini? Kalau salat siang batasnya mulai dari masuknya waktu subuh. Jadi seperti tadi, kalau Bapak Ibu masuk masjid, ya sama aja masjid musola, dah habis. Baru mulai itu, belum ya. Bapak Ibu masuk musola atau masuk masjid, tapi waktu subuh belum masuk. Lalu kemudian kan kita sholat 2 rakaat tuh, sholat tahiyatul masjid kan. Nah, sholat tahiyatul masjid itu karena waktu subuh belum masuk, maka itu dia masuk ke dalam wilayahnya sholat malam. Tapi kalau Bapak Ibu masuk masjidnya sementara waktu subuh telah masuk, kita tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu masuk sholat siang. Itu garis pembatasnya. Jadi garis pembatas sholat siang itu masuknya waktu subuh. Sampai kapan? Sampai nanti sholat isya dan ba'diyah isyanya, rawatibnya. Jadi sholat isya, sholat ba'diyah isya itu masuk kelompok sholat siang. Ba'diyah isya itu masuk kelompok sholat siang. Kalau bulan Ramadan seperti ini misalnya kan, ba'diyah isyanya sholat siang, ternyata kita sambung langsung dengan tarawih. Tarawihnya itu udah masuk wilayah sholat malam. Kalau di luar Ramadan kita setelah ba'diyah isya sebelum pulang kita sempatkan witir dulu, maka ba'diyah isya sholat siang, witirnya itu sholat malam. Itu garisnya. Oke Bapak Ibu. Nah, apa bedanya? Ini perlakuan Rasul pun berbeda tuh Bapak Ibu. Perlakuan Rasul terhadap sholat itu juga berbeda. Contoh, doa iftitah saja Bapak Ibu itu sudah berbeda tuh. Jadi untuk sholat siang ini kan doa iftitah itu banyak tuh. Ada lebih kurang 12 macam doa iftitah itu. Nah, untuk sholat siang ini Rasul biasanya menggunakan doa iftitah yang ada di hadis Al-Bukhari nomor hadis 744. Kalimatnya Allahumma barik.
Jadi mulai dari subuh sampai isya beko, doa iftitah Nabi itu biasanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Tuh, ada di hadis Al-Bukhari 744. Sementara untuk sholat malam, Nabi lebih suka menggunakan doa iftitah wajjahtu yang ada di hadis Muslim 1848. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, begitu dia. Tahajud itu bagian dari sholat malam. Berarti masuk kelompok sholatul lail. Nah, sholatul lail. Oke Bapak Ibu, sekarang kita pilih dulu biar masuk dia. Malam itu Bapak Ibu, dia ada 3 bahasanya di dalam Al-Quran. Kata malam di dalam Al-Quran itu ada 3 diksinya. Pertama, lailah, pakai tamar butuh di belakangnya. Lailatu, lailata atau lailati. Ini bisa kita temukan nanti dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai tamar butuh tuh. Atau surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam. Nah, lailah itu bahasanya. Pakai tamar butuh tuh Bapak Ibu. Kemudian kata yang kedua, al-lail, pakai alif lam. Tidak ada tamar butuhnya, alif lam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Atau surat al-lail itu sendiri, wal laili idza yaghsha dan seterusnya. Nah, kemudian kata yang ketiga, lailan. Tidak pakai alif lam, tidak ada tamar butuhnya. Kata lailan ini kita temukan dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, kalau di Quran terjemahan itu artinya malam aja itu, sama aja semuanya. Tapi sesungguhnya beda tuh Bapak Ibu. Kalau Allah bicara malam dengan kata lailah, maka malam yang dimaksud Allah itu mulai dari masuknya waktu maghrib. Mulai dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh. Maghrib jam berapa Bapak Ibu? Jam 8 balik 37 ya. 37 atau 8? 37. Itu harusnya hafal mana kok, karena udah tunggu-tunggu kalau belum puasa kan. 8 balik 37. Subuh jam 5 lewat 2 balik menit. Nah itu. Mulai dari jam 8 balik 37 sampai jam 5 2 balik itu malam. Bahasanya lailah. Lailatul Qadar, Allah gunakan kata ini. Berarti Lailatul Qadar itu hitungannya dari maghrib sampai subuh. Tapi kata guru-guru awak cuman 10 menit, 2 balik, 5 balik menit ya Ustaz. Betul. Itu jauhnya, intinya. Dan kalau kita dapatkan yang sebentar itu, yang 15 menit itu, maka amalan kita mulai dari maghrib tadinya sampai subuh besoknya itu dihitung khairum min alfi syahrin. Begitu memahaminya Bapak Ibu. Begitulah, disitulah letak keadilan Allah. Kalau cuma 15 menit itu apa yang bisa lakukan kan? Nah, begitu dia. Jadi Lailatul Qadar itu yang dihitung dari maghrib sampai subuh. Tapi puncaknya hanya sebentar. Untuk mendapatkan puncak inilah orang kemudian berupaya begadang bahkan sampai semalaman. Nah, begitu dia beriktikaf itu kan, begadang semalaman untuk mengejar itu. Karena pahalanya luar biasa. Oke, itu kata yang pertama. Kata yang kedua, al-lail. Al-lail itu hitungannya lewat isya. Lewat, bukan masuknya isya. Jadi masuk waktu isya, kita kerjakan sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, baru masuk kata al-lail itu. Baru masuk dia al-lail. Isya 19.46. Kita tunaikan sholat isya nanti, kita kemudian ba'diyah isya, baru masuk kata al-lail. Kita mudahkan menghitungnya Bapak Ibu, ya sekitar jam 8 lah.
Jam 8. Oke. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Sebelum subuh. Nah, itu al-lail bahasanya. Makanya Bapak Ibu, solat-solat yang dikerjakan lewat isya sampai sebelum subuh disebut dengan solatul lail, solat al-lail. Bukan solat lailah, bukan pula solat lailan. Paham Bapak Ibu? Ini udah boleh lapeh bro, soalnya berkaitan berikutnya. Oke Bapak Ibu ya. Kata yang ketiga lagi, lailan. Kalau Bapak Ibu dari jam 8 sampai jam 5, kita sederhanakan saja. Kan lewat isya sekitar jam 8, sebelum subuh sekitar jam 5 tuh. Nah, kita ambil patokan dari jam 8 sampai jam 5, sekitar 9 jam tuh. Kemudian kita masuk kata yang ketiga, lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ketika Allah bicara lailan, maka malam yang dimaksud Allah itu adalah nisful lail, separuh dari waktu al-lail tadi. Al-lail tadi berapa jam Bapak Ibu? 9 jam. Kita bagi dua yang 9 jam itu, dapatlah beko sampai setengah jam kan? Titik sentralnya lebih kurang di pukul 12:30. Ini kita ambil zona waktu kita nih. Titik sentralnya di pukul 12:30. Nah, separuh nan kedua dari 12:30 sampai sebelum subuh itu bahasa Al-Qur'annya lailan. Isra Mi'raj Allah gunakan kata ini nih. Berarti kejadian Isra Mi'raj itu lewat tengah malam sampai menjelang subuh. Oke, Ibu? Oke ya? Nah, tahajud bagian dari sholatul lail, bukan sholat lailah, bukan sholat lailan, dia sholat al-lail. Sholat al-lail berarti rentang waktu pelaksanaan tahajud itu mulai dari lewat isya sampai sebelum subuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, dengan begitu kalau awak tahajud jam 10 malam boleh tak? Boleh kan? Kalau jam 9 malam? Boleh kan? Boleh, baik. Boleh. Setiap isya. Ya. Kenapa? Dari mana dalilnya? Surat Al-Isra ayat 79. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di rentang waktu al-lail, Bapak Ibu bisa cek dalam Al-Quran nanti, Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di rentang waktu al-lail hendaklah kamu bertahajud kata Allah sebagai ibadah nafilah buatmu. Di rentang waktu al-lail berarti rentang waktu lewat isya sampai sebelum subuh tadi itu. Maka bolehlah, yang penting pelaksananya dalam rentang waktu itu. Hanya saja tahajud ini dia punya syarat. Dia beda dengan sholat-sholat malam yang lainnya. Sholat-sholat yang dikerjakan dalam rentang waktu itu disebut dengan sholat malam. Masuk di dalamnya tarawih, witir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih. Pokoknya sholat-sholat yang kerajuan dalam rentang waktu lewat tengah malam sampai sebelum subuh itu, maka itu disebut dengan sholatul lail. Tahajud bagian aja dari itu, bagian dari itu. Nah, tapi tahajud pakai syarat. Apa syaratnya? Lalu dulu. Nah, ikut syaratnya. Dari mana taunya kalau tahajud pakai syarat lalu? Surat yang ke-73 Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang berselimut kata Allah. Nah, bahasa limu ikolah tandonyo lalu. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang lama-lama lalu. Qumil laila illa qalila. Bangun kata Allah. Bangun. Jago. Qum. Ya kalau menjago itu gak karena. Daripada Ustaz Joni Lanas lebih karena. Kalau Ustaz Joni Lanas hari-hari aja. Ya, qum kata Allah, bangun kata Allah. Kapan bangunnya? Al-lail. Bangunlah kamu di waktu al-lail itu. Bangun kata
Kapan kita disuruh bangun oleh Allah? Pak Ibu, awal sholat tahajudnya jam berapa? Biasanya apa? Jam 3, setengah 4, jam 2, jam berapa? Macam-macam ya. Pak Ibu, kata Allah, bangun kamu di waktu al-lail itu. Kapan bangunnya? Ternyata Allah sebutkan di situ langsung, qumil laila illa qalila. Bangun kamu di waktu al-lail itu. Kapan? Nisfahu, kata Allah, di separuhnya. Jadi di separuh malam itu bangunnya. Nah, di separuh al-lail itu jam berapa tadi? Jam 12:30. Berarti Allah menyuruh awak jam berapa jago untuk tahajud? 12:30. Awak tahajudnya jam berapa? 12:30. Nah, itulah masalahnya. Itu masalah yang pertama ya. Allah nyuruh awak jago jam 12:30. Awak jago untuk tahajud itu jam 3:30. Masalah enggak? Nah, itu masalah pertama tuh. Pertama baru teman. Ya, Kak, bangunlah kamu di waktu al-lail itu, kata Allah. Bangun. Kapan bangunnya? Di pukul 12:30 itu. Apakah di pukul 12:30 saja? Di nisful lail itu saja? Tidak, ternyata. Nisfahu awin minhu, atau kurang dari itu. Maka kurang dari 12:30 boleh, kata Allah kan. Ya, titik sentralnya 12:30, kurang dari itu boleh. Maka 12:30 boleh ya, 12:30 boleh ya, 10:30 boleh ya, 8:30 boleh ya, asalkan sudah tidur. Nah, capek sudah loh. Nah, itu masalahnya tuh. Asalkan sudah tidur. Ya, maka siap Isya, lalu kemudian misal kok Bapak Ibu selesai sholat Isya, dia Isya di masjid, lalu kemudian pulang. Tiba di rumah, bagolek-golek, kironya tekan loh. Jam 9, anak-anak cucu awak masih bagaluik-galuik yole, takare galuknya. Tak jago awak jam 9 sanjo tuh. Boleh awak tahajud jam segitu? Boleh. Karena syaratnya sudah dapat. Syaratnya lalu. Sudah nonton bola boleh lah. Sudah nonton bola. Yang penting lalu. Yang penting lalu. Itu. Kalau ayam. Ya, boleh ya. Yang penting lalu ya. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang sedang berselimut, kata Allah kan, bangun. Kalau lalu enggak berselimut, bang. Enggak ada syaratnya loh. Nah, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah jam 12:30 atau kurang saja? Tidak. Di ayat berikutnya, auzid alaihi, atau lewat dari itu. Jadi jam 1:30 boleh ya, 2:30 boleh ya, 3:30 lah boleh je kiranya. 3:30 boleh, 4:30 pun boleh, asalkan belum subuh. Itu aja catatannya. Jadi boleh kurang asalkan sudah lewat Isya dan sudah tidur, boleh lebih asalkan belum masuk waktu subuh. Nah, itu syaratnya dulu. Oke, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Tapi titik sentralnya di situ. Allah membagi malam menjadi 2 bagian. Sekarang kita lihat Nabi lagi. Nabi bagaimana? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi malam menjadi membagi malam menjadi 2 bagian itu, Rasul justru membagi malam menjadi 3 bagian. Ya, disinilah letak cerdasnya Rasul. Bukan berarti Rasul kemudian melanggar aturan Allah, bukan. Justru disinilah letak cerdas beliau. Ketika Allah membagi 2, Rasul membagi 3 malam itu. Maka keluarlah kemudian istilah sepertiga malam. Jadi yang 9 jam itu kalau dibagi 3 berarti per 3 jam kan? Dari jam 8 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5. Itulah per sepertiganya lah. Supaya kita mudah menghitung aja nih. Tapi zona waktu itu udah berubah sih fotonya. Santiang lah ya. Tapi zona waktu itu Bapak Ibu, itu relatif karena waktu sholat itu kan berubah-ubah tuh.
Nah, yang penting metodenya seperti itu, cara membaginya. Ini untuk memudahkan saja. Maka dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3. Keluarlah nanti ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Pertanyaannya, kita tahajudnya di sepertiga keberapa? Ketiga. Yuk Ibu. Ya. Allah suruh bangun tadi, titik sentralnya di 1:30. 1:30 itu di sepertiga keberapa? Kedua. Nah, itulah masalah yang keduanya tuh. Allah menyuruh sepertiga kedua, awak jagonya sepertiga kan? 3. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah pertama tadi ya? Karena sebenarnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Rasul bagaimana? Ternyata Rasul Bapak Ibu benar, beliau bangun di sepertiga kedua. Karena titik sentralnya itu. Sepertiga kedua itu mulainya dari jam sabaleh. Nah, berarti jam sabaleh itu Nabi lah jago untuk tahajud. Sementara awak baru kamu mulai lalu. Nah, itulah masalah yang ketiganya tuh. Jadi jam sabaleh itu Nabi lah jago tuh. Nah, untuk mengetahui aktivitas Nabi ini Bapak Ibu, nanti bisa baca kitab Al-Yawmun Nabawi, judul kitabnya, penulisnya Imam At-Turairi. Cuman kitabnya itu berbahasa Arab. Belajar aja cuma Ustaz kita nanti. Sama Buya kita kan. Ya, kitabnya judulnya, kamu belum ketemu terjemahan dari Al-Yawmun Nabawi itu. Ya, di kitab Al-Yawmun Nabawi itu Bapak Ibu, itu diungkap semuanya itu aktivitas harian Nabi. Artinya tuh Al-Yawmun Nabawi itu aktivitas harian Nabi. Jadi dari jam 6 sampai jam 7 Nabi manga. Dari jam 7 sampai jam 8 Nabi manga. Dari jam 8 sampai jam 9 apa yang di kerajaan beliau. Jam 9 sampai jam 10 apa yang dilakukan beliau. Itu lengkap tuh, 24 jam aktivitas beliau itu diungkap oleh Imam At-Turairi namanya, penulis kitab itu Al-Yawmun Nabawi. Nah, ternyata di situ diungkap kemudian Nabi jam 11 itu sudah mulai bangun untuk tahajud. Jadi jam 11 Nabi udah mulai Bapak Ibu. Nah, jam 11 Nabi tahajud, dan rata-rata tahajud Nabi itu setiap malam 4 jam. Kalau awak tahajud awak seperempat jam. Seperempat jam ya Pak. Kalau Nabi 4 jam, kalau awak seperempat jam. Ya Pak. Ya, itulah beda kita dengan Rasulullah SAW. Oke Ibu. Jadi Nabi rata-rata 4 jam tuh, mulai dari jam sabaleh. Ketika mulai dari jam sabaleh kita hitung jam 2 baleh, jam 1, jam 2, jam 3. Berarti Nabi selesai tahajudnya pukul 3. Jam 3 itu Nabi lah selesai tahajud, dan biasanya beliau tidur lagi. Kalau kita jam 3 baru mulai jago. Nah, itulah beda awak dengan Nabi. Itu masalah yang keberapa? Yang ketiga. Nah, iyalah masalah yang ketiga. Nabi lalu beliau awak baru mulai jago. Nabi jago awak lalu awak jago. Itulah bedanya kan. Nah, jadi tahajud Nabi Bapak Ibu dari jam 11 sampai jam 3, rata-rata tuh dari jam 11 sampai jam 3. Kalau dari jam 11 sampai jam 3, otomatis nanti Bapak Ibu akan ada 1 jam. Jam terakhir, 1 jam terakhir yang masuk wilayah sepertiga malam ketiga. Paham Bapak Ibu? Ini yang 3 jam dari jam 2 sampai jam 2, kok sepertiga malam ke-2 Pak? Dari jam 2 sampai jam 3, 1 jam terakhir itu puncak tahajud Nabi di sepertiga malam ketiga, 1 jam. Oke Bapak Ibu, maka keluarlah kemudian hadis Rasulullah SAW, hadis Muslim nomor hadis 757. Catat ya. Nanti cek. Hadis Muslim 757. Apa kata Rasulullah? Inna fi kulli layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Sungguh setiap malam itu ada 1 jam.
Sungguh setiap malam itu ada 1 jam, la yuwafiquhu rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya. Tidak ada satu orang muslim pun yang bangun kemudian menghadap Allah lalu kemudian bermohon kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah kabulkan doa-doanya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, 1 jam itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Allah kabulkan doanya. Kenapa di waktu itu puncak tahajud Nabi itu Bapak Ibu. Dari jam 2 sampai jam 3 itu puncak tahajud Nabi. Inilah yang disebut dengan Jawful Lail yang ada di hadis Muslim 1163 tadi itu. Salat yang paling afdol itu adalah di Jawful Lail, di puncak malam. Apa yang terjadi di puncak malam itu? Di hadis berikutnya, hadis Muslim 758. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya ke langit dunia. Nanti bersamaan dengan turunnya malaikat. Karena malaikat setiap malam itu akan turun. Makanya sholat malam sampai subuh itu Bapak Ibu mahdurah wa masyhudah, dihadiri dan disaksikan oleh malaikat. Gitu dia. Ya, Allah akan turunkan rahmatnya, malaikat kemudian turun juga bersiap untuk membagikan rahmat Allah itu. Nah, keluarlah kemudian yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah turunkan rahmatnya ke langit dunia bersama dengan malaikat tadi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? May yad'uni fastajib lahu wa may yas'aluni fa'u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang berdoa padaku malam ini, kabulkan doanya. Siapa yang meminta, penuhi permintaannya. Dan siapa yang mohon ampun, ampuni dosa-dosanya. 3 janji Allah di setiap malam Bapak Ibu. Kapan itu? Di Jawful Lail. Jadi apapun permohonan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pintu langit waktu itu sedang terbuka. Nah, jadi kiranya langit itu pintu. Iya pintu Bapak Ibu. Langit itu pintu enggak? Iya. Ya, dari mana tahu? Ayo, nyu kalau dicari kate, jadi cari kate Bapak Ibu. Kalau dicari kate paling apa? Kelimpanan motornya. Maka cari ke bawah. Kita bacalah kemudian Al-Qur'an, ketemu nanti di surat Al-A'raf ayat 40. Apa kata Allah? Orang-orang kafir, orang-orang sombong kalau mati la tufattahu lahum abwaabus sama. La akan kami bukakan pintu langit, kata Allah. Itu dia. Nah, dan salah satu posisi pintu langit itu Bapak Ibu ada di atas bumi Palestina. Ini yang paling jelas. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj itu lewat Palestina. Makanya orang-orang Palestina, saudara-saudara kita yang di Palestina itu tidak mau meninggalkan Palestina. Karena di atas bumi mereka itu ada pintu langit, tempat tercurahnya rahmat. Jadi urusan Palestina itu bukan hanya urusan Baitul Maqdis, bukan hanya urusan minyak, bukan hanya urusan kurma medjol, kurma nomor 1 dunia itu kan. Bukan hanya urusan itu tuh Bapak Ibu, tapi juga urusan rahmat Allah di situ. Ini luar biasanya. Nah, makanya mereka biarlah kami mati di situ katanya kan. Karena di situ ada rahmat Allah. Itu yang mereka tunggu itu. Kalau dia teh bumi wa Indonesia kan talayado pintunya tidak orang tahu kan. Tapi yang jelas dia teh bumi Palestina tuh lado tuh pasti tuh. Gitu dia Bapak Ibu. Nah, pintu langit sedang terbuka. Lalu kemudian bermohonlah hamba, makanya doa-doanya makbul. Jadi pintu langit sedang terbuka. Jam berapa pintu langit terbuka itu? Jam 2 sampai jam 3. Awak mintanya jam berapa tadi Bu? Jam sampai tulah tutui pintu langit. Tu kecek Pak Malaikat talambe ibu mana tutu ibu besok saya lagi. Makanya doa-doa gitu lambe dimakbul Bapak Ibu. Begitu dia, itu kuncinya. Nah, untuk membuka pintu langit itu juga ada kuncinya. Bagaimana membuka pintu langit itu? Ada di hadis Muslim 1848. Apa kata Rasulullah? Ketika ada seorang sahabat kemudian membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya itu. Apa kata Rasulullah?
Futihat abwaabus sama bi qiraati. Dibuka pintu langit karena bacaan guru. Jadi kironya Bapak Ibu, kenapa Nabi membaca wajjahtu di sholat malam? Karena wajjahtu itu gunanya untuk ngetuk pintu langit. Jadi pintu. Ya. Jadi dari jam sabale Nabi sudah mulai ketuk-ketuk Bapak Ibu. Jam sabale Nabi sudah mulai ketuk-ketuk pintu langit. Jam 2 beko pintu langit itu dibuka, Nabi berada di puncak tahajud, puncak kedekatannya dengan Allah. Lalu kemudian bermohon, makanya doa Rasul itu makbul. Begitu dia. Makanya doa iftitah itu juga beda Bapak Ibu. Kalau siang tadi Allahumma ba'id. Siang itu Allahumma ba'id, baku Allahumma ba'id. Allahumma ba'id itu isinya doa pengampunan dosa. Rasul tak butuh itu karena Rasul maksum. Yang butuh pengampunan dosa itu kita. Jadi Rasul membaca itu untuk mengajarkan kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, ya jauhkan aku dari segala macam sumber dosa sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkan aku. Kalau dosa-dosa itu terlakukan, bersihkan ya Allah sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Jadi sholat siang itu Bapak Ibu, doa iftitahnya Allahumma ba'id. Kenapa? Karena siang itu peluang melakukan dosa sangat besar. Makanya subuh awak bersihan diri awak dulu, Allahumma ba'id, Allahumma naqqini dan seterusnya. Cuman masalahnya dari subuh ke zuhur ada dosa enggak? Aduh. Kadang-kadang baru selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Bapak gunjangan imam. Apalah ya dibaca di imam salah ya tadi. Tapi tadi alhamdulillah ya. Nah gitu. Beko selesai sholat subuh sambil pulang jalan awak sambil maraton pagi jo kawan-kawan kan jalan nampak lampu teras tetangga mati berkomentari. Ibu koyo pilih benar tentu ini kesian mati lampu terasnya. Dosa dia. Nah, zuhur kita baca lagi Allahumma ba'id, Allahumma naqqini. Sehingga dapat target sholat itu Bapak Ibu. Apa target sholat kata Rasulullah? Antara satu sholat dengan sholat berikutnya ada ampunan. Kapan kita dapat ampunan? Kalau kita minta ampun. Bagaimana minta ampunnya? Allahumma ba'id. Makanya sholat siang Allahumma ba'id. Sholat malam wajah tuh. Untuk apa gunanya? Untuk ngetuk pintu langit. Ya, untuk ngetuk pintu langit. Nanti pas pada puncaknya jam 2 sampai jam 3 kita pintu langit terbuka, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah doanya makbul sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Begitu caranya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, dah cukup? Nah, cukup. Baik, mohon maaf Bapak Ibu kalau tak lebih waktunya biarlah sekali Ibu sudah itu enggak lalai. Yang jelas Bapak Ibu, waktu terbaik kalau di malam hari itu lebih kurang dari pukul 2 sampai pukul 3, itulah waktu terbaik, itulah puncak tahajudnya Nabi, dan di saat itulah pintu langit terbuka, dan di saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada penduduk bumi ini. Maka raihlah itu, kejarlah itu, sambutlah itu dengan upaya kita. Waktunya sudah mau sampaikan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya itu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu demikian tafsir kajian salamnya sama Ustaz Kamarul Zaman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk nanti malam Ustaz kita adalah Dr. Khairansyah MA. Khairansyah MA di malam, dan paginya Sirul Firdaus MA. Sirul Firdaus MA. Kalau paku kacau Bolivia yang kurang lenggang meributkan ikut berkata tidak meninggal kok dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.